Kami merasa ya kaget juga di saat nilainya yang di luar kewajaran. Dengan pemerintahan yang lalu banyak yang lolos-lolos yang sebetulnya tidak diinginkan dari masyarakat. Oke. Kapan hari zamannya pemerintahan yang kemarin mulai awal itu saya sudah sampaikan bahwa ini potensi. Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Muntolib di channel APM Insight dalam program Speak Up. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana Kota Malang ke depan pasca Pilpres dan pasca Pileg. Kita tidak lama lagi akan menemui atau dipimpin oleh para anggota legislatif yang baru. Ada yang baru, benar-benar baru, masih fresh, ada yang wajah lama, tetapi yang tidak kalah penting adalah tidak lama lagi juga kita akan punya pemimpin baru, entah itu benar-benar baru atau orang lama muncul kembali, kita tidak tahu. Nah, itu bukan ranah kita, tetapi bagaimana siapapun nanti pemimpin ke depan nanti bisa menjadikan Kota Malang lebih baik. Ini poin utamanya. Nah, untuk membahas itu saya telah mengundang salah satu aktivis sosial yang sangat getol mengkritisi kebijakan pemerintah eksekutif legislatif yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya undang Bapak Eko Yudi Irawan atau lebih dikenal dengan Pak Eko Jib. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Sehat Pak Eko ya? Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Eko rawuh. Meskipun hujan terus tapi tetap hadir sesuai dengan perjanjian. Pak Eko, kira-kira 8 bulan lagi atau 9 bulan lagi kan kita sudah punya pemimpin baru di Kota Malang Pak Eko. Nah, secara umum harapan Pak Eko apa Pak Eko? Secara umum? Secara umum. Ya. Yang pertama-tama ingin saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Pileg dan Pilpres, terutama untuk Pileg yang mana kami berharap untuk anggota Dewan yang akan datang ini juga benar-benar berbicara tentang Malang. Ya. Gitu Pak. Karena kita ya kan pasti benar ngomong tentang Malang Pak, karena iya, makanya Dewan Kota Malang. Benar, tapi kan kadang-kadang saat ini kan, ya maaf kata ya, teman-teman legislatif ini kurang greget lah. Oke. Jadi banyak permasalahan-permasalahan, satu contoh dengan pemerintahan yang lalu, banyak yang lolos-lolos yang sebetulnya tidak diinginkan dari masyarakat. Oke. Padahal peran untuk Dewan itu kan mengawasi pengawas ya. Dan menyetujui dalam artian langkah-langkah yang diambil oleh eksekutif. Itu. Dari analisanya Pak Eko selama ini, lolos-lolos itu artinya tidak tahu, artinya tahu tapi diam, atau ada sesuatu Pak Eko? Contoh apa Pak Eko? Bisa jadi seperti itu. Contoh paling sederhana, di saat eksekutif akan melakukan revitalisasi tentang alun-alun Bundar itu. Oke, ya. Iya kan? Dengan ya memang awal kami sepakat terhadap renovasi alun-alun yang Bundar. pemugaran pagar. Betul. Oh ya. Tetapi kami merasa ya kaget juga di saat nilainya yang di luar kewajaran. Oh. Itu yang kami kritisi. Ya. Jadi nilainya yang bukan fantastis. Pekerjaannya, nilainya. Okay. Berapa Pak Eko yang diketahui Pak Eko? Ya memang waktu awal-awal kami diajak bicara sama wali kota yang kemarin, ya nilainya cuma 2,1 M. Di situ kami masih berpikir, kok banyak atasane bongkar pagar aja gitu. Itu dianggap tidak wajar menurut Pak Eko? Waktu itu, tapi yang saya anggap tidak wajar, muncullah wacana nilainya sampai 9,5 M itu. Masyarakat bertanya. Dan kami ini sebagai orang Malang, paling tidak banyak pertanyaan juga, Pak kok iso ngono, kok iso gitu. Akhirnya dipastikan, didok dengan
5,6 M. Oh, diambil tengah. Tuh. Lah itulah. Awal-awal teman-teman legislatif kan komplain juga. Waduh, kemahalan Pak, gini kan begitu. Ya. Kami sepakat kan gitu. Tapi tahu-tahu nilai sebegitulah yang menjadi kami sebagai masyarakat kecewa juga akhirnya. Oke. Sementara masih banyak kebutuhan-kebutuhan di Kota Malang yang lebih urgent sebetulnya. Itu salah satu yang dianggap Dewan Kelolosan atau kebobolan lah ya, kebobolan. Ya. Oke, ini sudah berjalan. Ada contoh lagi Pak Eko yang selama ini Pak Eko saya lihat sangat mengkritisi sekali terkait dengan banyak ya, banjir mungkin, pasar tidak tuntas-tuntas. Memang begini Pak Eko, menurut saya siapapun pemimpin ya memang pasti ada kelemahan Pak Eko ya. Tapi ada beberapa yang mungkin itu bisa dilakukan sebenarnya asal mau. Mungkin begitu Pak Eko. Saya ingat Pak Eko selalu mengkritisi soal pembebasan Jalan Ki Ageng Gripik yang cucian mobil itu Pak Eko ya. Buktinya bisa loh Pak Eko ya. Ya itulah. Maka harapan kami ke depan pemimpin di Kota Malang ini ya punya visi misinya yang jelas, punya keberanian terutama itu. Oke. Karena kami anggap Kota Malang ini kota kedua terbesar di Jawa Timur dan berisikan orang-orang berintelektual, pintar, cerdas kan. Ya. Jadi tidak semau para eksekutif untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Contoh itu Ki Ageng Gripik. Hampir 7 tahun tidak bisa 7 selesai. tahun tidak tuntas itu ya. Ya. Akhirnya Ya waktu alhamdulillah cepat. setelah ada PJ ini. Oh, itu selesai setelah PJ Pak. Iya, ya? PJ baru menjabat 10 hari komunikasi sama kita bahwa bisa. Beliau menanyakan apa sih permasalahannya. Kalau versi internal eksekutif ya meden-medeni lah bahasanya. Kalau bagi kami butuh keberanian. Oke. Dalam kurun waktu 1 bulan selesai. Oh, artinya ada goodwill. Goodwill dari goodwill pemerintah, kan begitu Pak. Ya, Jadi ya. dalam artian ini kan kasus-kasusnya masyarakat, kepentingan masyarakat. Iyalah, bikin macet Iya kan? itu. Macet apa? Sebetulnya banyak hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat itu malah terabaikan. Ya, Pak Eko, saya mengamati beberapa pendapat Pak Eko terkait dengan MCC, Malang Creative Center. Saya lihat Pak Eko agak kritis banget dengan MCC itu sebenarnya apa sih yang dimaksud Pak Eko? Karena kan MCC bagi orang luar mungkin satu bangunan untuk orang kreatif dan megah gitu. Yang dikritisi Pak Eko itu sebenarnya di sisi mana sih Pak Eko? Sebetulnya dari perencanaan awal kami sebagai masyarakat setelah tahu perencanaannya MCC itu, kalau dari tujuan MCC-nya bagus, bagus. Tapi di saat eksekusi meletakkan fisik bangunan yang ada di belimbing itu, wah itu kurang 8 pas. lantai itu ya. Itulah yang kurang pas. Dalam artian hanya merasa memang kalau menurut saya pemerintahan yang lalu itu lebih banyak keinginan yang dimau, bukan kebutuhan. Itu aja yang kami kritisi Mas. Sementara itu dibangun dengan nilai cukup besar, disiasati dengan segala macam cara lah agar itu bisa terwujud. Yang kami kritisi lagi bahwa gedung MCC itu sebetulnya tidak layak di situ tempatnya, karena ada beberapa kajian yang tidak dilakukan yang sebenarnya, hanya sebatas melengkapi lah kajian itu bisa terbangunnya MCC. Oh gitu. Apa Pak yang tidak layak di sisi mana? Oh, Amdalalin. Amdalalin. Harus berhitung kebutuhan kapasitas pengunjung minimal 30% kalau menuju MCC itu punya kendaraan. Kan begitu. Nah, mereka kami lihat parkirnya sangat terbatas. Kan gitu. Oh itu ya. Dari segitu. Jadi banyak hal. Salah satu lagi mepet persis itu masjid. Iya kan Pak?
Iya, pas persis Nggak samping. mungkin kegiatannya MCC ini mengalahkan kegiatannya masjid. Sedangkan masjid itu kan sudah bertahun-tahun dengan Iya, iya. kegiatan. Satu contoh di situ itu ada satu gedung untuk band-bandan, musik. Tapi di saat adzan gimana? Tradisi Tapi kita ini, artinya kan itu masih bisa dikompromikan kan Pak? ya, Itu sebenarnya. Oke. ya bisa Yang, lah. Itu memang harus perlu pengkajian yang benar kan gitu Mas. Karena saya rasa ini anggaran yang cukup besar buat Kota Malang membangun MCC itu. Oke. Daripada yang lain-lainnya kan gitu Mas. Seperti Islamic Center itu ya cukup besar, tapi di saat tidak berfungsi masyarakat tidak menanyakan. Oke. Oh ya, nanti kita bahas yang Ya. khusus Islamic Center. Oke. Ini kita ngomong sing MCC. kaitannya dengan MCC Pak Eko. Oke. Tapi dari sisi fungsi Pak Eko sudah melihat bagaimana Pak Eko? Ini apapun oke lah ada beberapa kelemahan, tapi secara fungsi gedung itu yang Pak Eko tahu seperti apa? Sudah maksimal atau seperti apa? Kalau kegiatan kan gini Mas, gedung itu dibangun dengan anggaran besar dengan kegiatan yang cukup besar juga. Oke. Relevan nggak? Terutama terkait memang bagi kami terkait fisik, karena di mana pemerintah itu membangun sesuatu dengan harapan bisa mendapatkan PAD, bukan meningkatkan, mendapatkan PAD. Paling tidak dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Biaya operasionalnya Biaya bisa tertutupi dari situ yang sendiri. Sekitar, itu udah awal-awal kami bisa tahu nilainya sekitar 600 juta sebulan itu, kan gitu loh. Sampai sekarang yang diketahui Pak Eko seperti apa? Belum? Ya saya tanya sounding-sounding belum, padahal Oke. sudah 1 tahun lebih. Per Oke. Oktober kemarin sejak di launching, sekarang sudah hampir 1,5 tahun. Nah itu aja yang kami sayangkan menggunakan APBD. APBD. Untuk biaya operasional yang lumayan tinggi Iya. ya. Untuk Oke. kegiatan teman-teman saya setuju, memang perlu, kan begitu Pak. Jadi kalau ditelisik dari historisnya, memang tujuannya bagus, kan itu Mas. Kami tidak memungkiri teman-teman anak-anak muda itu berkreasi di situ. Ke depan bagaimana Pak MCC ini? Artinya ini kan sudah berjalan, kan tidak mungkin dibongkar juga kan? Betul. Seperti apa Pak Eko? Ya kalau Harusnya. pernah kami sampaikan dalam diskusi-diskusi itu, MCC itu terutama diatur, dirubah dulu. Dirubah. Nomenklatur tujuannya dibangun Oke, MCC. oke. Semua terbelenggu dengan terikat dengan tujuan karena tujuan awal itu untuk memfasilitasi 300 UMKM, Mas Tolik. Oke. Awalnya itu. Lah saya berpikir kalau 300 UMKM satu misalnya, berapa pendapatan dari UMKM? Kami pernah berhitung bahwa 600 juta itu dibagi 300 UMKM. Berarti satu setan itu harus bayar 7,5 juta. Apa mampu? Oh. Ya kan? Kedua, taruh kata pengunjung pemilik setan itu 200 orang aja. Dengan datang sendiri dengan satu sepeda motor. Mampu nggak parkiran itu menampung 200 sepeda motor? Belum pengunjung. Nah itulah kami mikirnya kapan hari lebih detail, lebih jauh. Karena kami berpikir ya untuk agar benar-benar manfaat toh Mas, MCC itu. Ya itu aja yang pemikiran kami. Jadi kami tidak pernah merasa mengganggu teman-teman berkegiatan. Oh, karena selama ini ada kesan Pak Eko itu mengkritisi, kesannya kan kayak menghalangi kreativitas anak muda. Ya, teman-teman yang berpikir seperti itu, Mas. Padahal maksudnya tidak begitu, Pak Eko. Tidak begitu, jauh dari itu. Saya paling seneng, saya kerja di dunia di kreatif, pariwisata. Ya, butuh kreativitas kan gitu loh, Mas. Oke, berarti gini Pak Eko, ini satu problem persoalan yang mungkin nanti menjadi apa ya yang harus diselesaikan juga oleh pemimpin ke depan Pak Eko. Kemudian juga ada PR yang tidak kalah ringan menurut saya adalah persoalan pasar Pak Eko. Pasar blimbing, itu Pak Eko mengikuti nggak problem itu, pasar gadang, itu kan nggak tuntas-tuntas, hampir 10 tahun lebih. Terkait pasar-pasar di Malang ini memang problematiknya itu antara
pemerintah dengan Investor investor, kira-kira ya itu ya. investor Mas, kan gitu. Dan saat mereka membuat MOU, semua itu terikat dengan perjanjian, Ya, ya, iya ya. kan? Kayak Matahari misalnya itu 35 tahun Kontrak kontraknya. kerjasamanya ya. Di saat Oh, salah satunya itu wan prestasi, maka terjadilah kemacetan-kemacetan itu. Ya itu permasalahannya sebetulnya. ya artinya Pak Eko melihat ini harus bagaimana gitu. Masa terus begini saja gitu loh. Kembali lagi, sebetulnya semua bisa diurai dengan karakter kepemimpinan ini loh Pak, yang ke depan. Oke. Satu orangnya harus berani, kan gitu Pak. Hmm. Mau memperdalami permasalahan. Oke, Kan gitu. oke. Misalnya ya kalau pasar itu pasti kan terkait dengan pedagang. Ya. Ya harus komunikatif dong. Seperti kami sempat bicara sama PJ ini terkait pasar. Ya mereka minta saran, ya saran saat ini yang paling sederhana. Dibenahi aja. Tanpa harus membongkar total, kan gitu. Mana yang rusak, mana yang... Tapi bukannya pasar kayak pasar Blimbing Pak Eko, Pasar-pasar terutama. itu bukannya sudah masih dalam wilayah kewenangannya investor Pak Eko. Kalau pemerintah masuk di wilayahnya investor nanti salah lagi nanti Pak Eko. Oh, kalau sih masalah itu Pak, ini kan kembali lagi dilemanya itu setiap terjadi pemerintahan baru, kalau yang merasa itu bermasalah atau apa, nggak mau resiko dia, nggak mau mengambil yopo, dicari solusi gimana, duduk bersama. Itu yang kami lihat. Saya masih muda di zaman eranya Pak Giono itu sampai sekarang ini kami paham sebetulnya, kami lahir di Malang, besar di Malang. Itu Pak. Jadi kayak pasar Blimbing itu kita nggak bisa. Saya mengamati kayak pemerintah kota ini tersandera gitu kayaknya loh, saya tidak tahu ya. Mungkin apa begitu ya, tersandera hukum atau tersandera apa sehingga kok sama sekali tidak bergerak, kesannya begitu Pak Eko. Ya bukan masalah tersandera Mas. Kalau saya rasa semua itu masih bisa. Oke. Salah satu contoh lagi kita kembali flashback ke tadi Ki Ageng Gripik itu. Yang jalan Cucian mobil itu cucian kan. mobil yang Kenapa? menghadang ya. Oke. Kenapa hampir 7 tahun tidak terselesaikan? Pemerintahan yang kemarin itu merasa ini tanggung jawabnya pemerintahan yang sebelumnya. Oh. Gitu loh Mas. Padahal kan enggak harus seperti itu. Oke. Ya kan? Makanya sampai terjadilah pergantian wali kota misalnya. Kan gitu. Oh gitu ya. Makanya saya malah berpikiran negatifnya. Sesuatu keburukan pemerintah yang kemarin-kemarin itu dipelihara biar nggak selesai gitu. Ada kesan begitu ya, Mas? Kita jadi berpikir begitu kan Mas? Bisa jadi. 6 tahun lebih nggak bisa, pejabat baru punya kemauan, Bisa. keberanian, bisa 1 bulan selesai. Kan gitu. Ya. Itu aja sebetulnya. Jadi dalam artian paling utama memang harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Mas. Ya. Apalagi pasar itu menyangkut hajatnya orang banyak. Oke. Dan ini problem yang berlarut-larut Pak, pasar ini. Belum lagi ini Pak, jadi mungkin yang kami tahu ya Pak, ini kaitannya dengan tempat-tempat wisata tematik misalnya. Ini boleh dibilang kami dari kacamata orang luar ya Pak, itu wisata tematik yang dibangun Kota Malang kayaknya agak mati suri, itu benar Pak? Betul. Pak Eko kan salah satu pegiat wisata juga. Betul. Gimana Pak itu ceritanya? Ya, sekarang kita berbicara tentang Kota Malang sendiri. Kota Malang sendiri ini tidak punya destinasi Wisata. Baru ada kapan hari, itu aja atas giat komunitas terjadilah kampung warna-warni. Ya, salah satunya ya. Akhirnya pemerintah cawe-cawe ikut. Boleh memang, harusnya seperti itu kan gitu. Dan kami sering berdiskusi.
bahwa tentang pariwisata di Kota Malang ini. Kota Malang ini kan kota transit jadinya. Padahal filosofi pariwisata itu bagaimana tinggal lebih lama. Misalnya 1 hari, bisa dia 2 hari karena belum selesai, sampai 3 hari. Kan begitu, Mas. Nah, Malang ini selama ini saya amatin mulai Masih tahun... transit ya? Iya, misalnya kita punya wisata kelas internasional terbaik di dunia. Urutan ketiga, Bromo. Oke. Malang, Kota Malang ini salah satu tempat yang komplit. Ada bandara, ada stasiun, ada bus. Kota lain tidak punya. Pasuruan tidak punya, Lumajang apalagi, Probolinggo. Maka wisatawan lebih cenderung lewat Malang. Lewat Malang, pintu masuknya lewat Malang. Nah, yang di Malang ini tidak tanggap, tidak mau menangkap peluang-peluang apa, kan gitu. Oke. Harusnya bagaimana Pak? Ini kan juga pasar yang luar biasa Pak Eko. Betul. Hanya kelewatan dok gitu. Bagaimana cara untuk menangkap peluang besar? Cara menangkap Pak ya, lebih open mind ya untuk para pejabat ini, lebih terbuka. Oke. Menawarkan investor-investor masuk Kota Malang. Sebetulnya sangat menarik. Sekarang hotel itu loh berapa ribu kamar. Masih kurang kamar di saat-saat weekend, kan gitu. Maka ada beberapa usulan yang kami sampaikan kemarin. Ya alhamdulillah lah. Apa bukan usulannya? Saya komunikasi dengan, walaupun beliau pejabat sementara, tapi mereka respon. Beliaunya respon. Ini loh ada peluang ini. Akhirnya muncullah ide-ide yang kapan hari itu terbengkalaikan, kan begitu. Salah satunya apa Pak Eko yang ini lagi kami getol ini tentang pasar seni Madiopuro. Oh, pasar seni. Oke. Konsepnya bagaimana itu Pak Eko? Konsepnya pasar seni Madiopuro itu, saya berpikir di situ itu ada satu kawasan terminal Madiopuro yang mati suri juga. Padahal exit tol persis, depan exit tol persis ya. Kami cuma berpikir di mana ada exit tol, di situ ada peluang bisnis yang bagus. Kan begitu. Saya merasa dulu ya sedikit saya bercerita tentang kami. Saya langsung merubah bisnis kami setelah ada exit tol. Kan gitu. Yang dulu nilainya kecil sekarang bisa besar. Nah, kembali itu konsep Kota Malang. Terminal itu masih potensial, Mas. Maka saya sampaikan di Indonesia itu ada Triwindu, Solo, Sukowati, Bali. Seandainya kedua-duanya itu kita adopsi. Klewer masuk? Bukan. Belum. Perdagangan ya. Ini terkait dengan seni. Entah barang seni, kegiatan seni, kan gitu. Kenapa? Saya kapan hari zamannya pemerintahan yang kemarin mulai awal itu saya sudah sampaikan bahwa ini potensi, kan gitu. Potensinya bahwa kembali lagi Malang ini transitnya wisatawan ke Gunung Bromo. Saya setuju, suka kemarin Kadisub itu komunikasi ke kami, Pak ini Pak bikin konsep ini. Wah itu memang tujuan awal. Bahwa di pasar seni itu awalnya saat ini kita bikin transitnya wisatawan yang naik jeep itu loh. Jadi yang dari atas tidak boleh masuk kota di terminal itu, yang dari Malang juga tidak boleh langsung naik, ditransitkan di terminal itu. Di Malang ini hampir 2.000 wisatawan ke Bromo hampir setiap hari. Kan gitu. Banyak ya. Banyak. Kota Malang sendiri kebetulan saya pemimpin. Biasanya kan dari stasiun Kota Baru kan lewatnya di Madiopuro itu Pak ya. Kalau lewat Tumpang biasanya. Karena tidak ada akses, nggak ada fasilitas. Maka dari terminal itu langsung naik angkot ke Tumpang. Ke terminalnya jeep-jeep di sana. Gitu loh Mas. Coba ada kegiatan apa aja di Malang, kan dia akan tinggal lebih lama di Malang. Menarik itu sebenarnya. Gitu loh. Jadi pasar seni itu kami bikin perancangan 2 lantai. Lantai pertama ini khusus jualan seni kayak di Triwindu, kayak Sukowati, kerajinan-kerajinan. Lantai 2 itu ada untuk apresiasi seni, Mas.
Oke. separuh gedung pertunjukan. Konsep kami, wisatawan itu datang, pasar seni ini dibuka mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Mm-mm. Sore kuliner lokal, Mas. Oh. Kita kerjasama dengan PHRI atau tamu-tamu yang manapun, tujuan ke Bromo, center point-nya di situ. Mereka bisa menikmati hidangan lokal. Lihat pertunjukan seni, ludruk, ketoprak, kita Menarik, punya. menarik itu kalau terwujud menarik itu. Iya kan, Pak? Iya, iya. Jam 11 selesai, persiapan ke Bromo. Jadi dalam satu event itu banyak terjadi aktivitas di sini. Iya, iya. Itu Orang alasannya. itu naik ke Bromo kan biasanya jam 12 malam. malam. Iya. Ya sebelum itu kan bisa Ya, mampir di situ kan, mampir, ngopi-ngopi. makan-makan, Ya. ngopi di kafe. Kadang-kadang yang backpacker itu berangkat nggak dari hotel kan, dari terminal, dari stasiun, terminal Ya. bis, dia bisa stay di situ kan. Oke. Dan strategis sekali di situ ya. Satu Sangat lagi, strategis. Ya. di situ kan dekat exit tol. Bayangin berapa ratus bus wisatawan setiap hari masuk ke Batu. Kita cuma dilewat. Seandainya situ ada kegiatan, mereka akan mampir bentar di situ. Oke. Belanja-belanja, lihat-lihat. Setelah selesai, naik bis lagi balik dia bisa ke Batu. Kalau masuk kota, terlalu padat kita ya. Macet yang sulit dihindari. Oh kan bisa balik lewat Pakis itu Pak. Ya langsung tol lagi, langsung tol lagi naik lah ya. Langsung ke Batu gitu. Ya, ya, ya. Ya, 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 Ya kayak kita rekreasi ke Sukowati kan setelah itu kita balik lagi Iya. ke Denpasar atau kemana. Gitu. Sejauh mana Pak Eko konsep ini sudah masuk di tingkat eksekutif Pak Eko? Sudah artinya konsep ini sudah terdengar. Insya Allah, mudah-mudahan ini kalau ini sayang Pak. Dalam artian begini, kami sebagai orang Malang dan pelaku wisata, kami ini bukan berpikir wah ini kami, enggak Pak. Saya pernah ngomong ke Pak Wali yang kapan hari, saya ngomong, serah siapa yang mau mengerjakan, ini hanya konsep buat Malang, bukan buat kepentingan pribadi saya. Jangan saya yang ngerjakan semua, enggak, saya membantu. Kan gitu Pak. Banyak konsep yang kami siapkan sebetulnya untuk pemerintahan yang lalu, enggak dieksekusi, untuk yang akan datang mudah-mudahan dieksekusi. Ya. Saya kira ini yang pasar seni ini sangat Ya memang menarik ini. secara geografi, secara keramaian, Malang bagian timur ini kan tertinggal. Ya, ya, ya. Kecamatan yang paling tertinggal. Walaupun tahun 80-an pernah dihembuskan bahwa Malang kota satelit timurin. Udah 45 tahun yang lalu belum Tapi terwujud. ya belum terwujud kan? Oke. Sebetulnya kan banyak potensi-potensi yang di situ. Oke. Gitu. Ya, ini menarik sekali Pak Eko. Jadi gagasan-gagasan visioner ini memang harus banyak lahir ya. Tergantung bagaimana eksekutif dan legislatif ke depan. Pak Eko, kayak ini kembali ke soal ini Pak Eko, legislatif. Ada kekhawatiran memang dengan wajah-wajah baru ini nanti yo podo ambek kemarin kan ya repot juga. Nanti sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak Eko untuk legislatif supaya tidak terlalu nemen-nemen lah kayak kemarin misalnya. Yang kami harap peran masyarakat yang dibutuhkan. Peran artinya? Dalam artian ya ikut mengontrol, menyampaikan Artinya ke legislatif. Artinya kan legislatif begitu. juga aktif untuk melibatkan masyarakat. Boleh. Tapi masyarakat ya lebih banyak yang lebih ikut mengontrol, kritis. Kan gitu Pak. Ini komisi ya kami ya yang kemarin itu hanya cuma 1-2 orang aja lah. Iya di legislatif. beberapa kegiatan yang sifatnya diskusi memikirkan kota, saya lihat ketika komunitas bikin itu dewan yang hadir ya itu aja dan jumlahnya mungkin maksimal 4. Iya. Atau yang lain kemana saya tidak tahu juga. Iya. Pernah kami juga, maaf ya, terkait dengan legislatif. Legislatif itu kan, waktu itu kami sampai berpikiran bahwa di Malang ini legislatifnya itu tidak lebih dari 5 orang anggota legislatif. Iya, iya, iya. Yang terasa lah ya. Ya enggak, ya itu. Selebihnya itu kan karyawan DPRD. Tanggal 1 ambil gaji. Kan itu sindiran kami ke mereka agar mereka lebih berperan aktif sebetulnya. Kami tidak membenci karena apa?
Kami ini bersusah payah memilih mereka kan. Oke. Dilewangi gelut, dilewangi macam-macam. Tapi setelah dia jadi, tidak pernah berpikir tentang rakyat. Oke, oke. Itu aja Mas. Jadi sederhana. Harapan ya banyaklah orang yang mulai berani muncul. Saat ini saya terima kasih teman-teman di Malang mulai terbangun kesadarannya. Bahwa Malang tidak baik-baik saja juga. Oke. Ya, ya. Ya mungkin orang-orang menganggap saya ini orang vokal, orang enggak. Saya merasa bahwa inilah yang harus sebenarnya. Oke. Bagi saya pribadi Mas, alhamdulillah saya sudah selesai lah dengan diri saya sendiri. Nggak kepingin apa-apa, kepingin tujuannya apa. Sisa hidup saya ini ada manfaat buat kota kelahiran saya. Oke, ini yang luar biasa ini dari Itu Pak aja. Eko. Nggak pengen apa-apa, makanya saya sampaikan ada ya biasa diisu, digoreng bahwa saya ini keinginan ini, enggak sudah. Siapapun, makanya saya tadi sampaikan, bila ini terwujud, siapapun boleh. Karena ada suara begini Pak Eko, Pak Eko kritis-kritis rencana arep nyalon wali kota, barang ada yang ngomong gitu Pak Eko. Ya memang banyak orang berpikir seperti itu. Mungkin dengan momen yang seperti ini bisa saya sampaikan. Oke, iya. Kan gitu. Bahwa saya ini sebagai orang Malang, lahir di Malang. Ya maaflah, terkait untuk mikir no kuto, insya Allah masih mampu. Oke, oke. Karena sudah sangat paham dengan problematika di sini. Golek bondo, insya Allah lah, titik-titik ono. Oke. Tapi yang tidak bisa saya pungkiri, Pak, dari segi usia, saya sudah melewati masa aktif yang benar-benar menggunakan fisik. Kalau pikiran mungkin masih bisa, itu aja yang saya sadari. Maka teman-teman yang sering dorong-dorong untuk itu, saya sampaikan seperti itu. Masih banyak yang muda. Kan gitu, Mas. Saya tidak pengen, saya sudah nyaman dengan kehidupan saya ini. Ini sudah menjawab banyak dugaan orang tentang Pak Eko, ini sudah terjawab di ABM Miniset. Kepingin showcase apa meneh Mas, sudah selesai kita ini. Kadang-kadang kemarin itu sampai sama temen itu eker-ekeran Pak. Saat ini aja saya ngurusi aset saya sendiri aja masih tidak ada waktu, apalagi mau ngurusin. Kan itu Pak? Iya, iya. Lek gelem ngurusi Malang, mau ndak mau harus hadir Pak, turun ke bawah. Dan itu, saya orang yang biasanya habis sisa tidur, masa suruh kegiatan. Ini aja sisa hidup saya buat main terus Pak. Biar manfaat aja. Nah, saya berpikir itu untuk kota Malang, bahwa kami harap banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya, termasuk jenengan ini, bisa untuk berbuat kota Malang dari segala macam sisi ya. Sisi. Oke, Pak Eko. Jadi banyak hal yang bisa kami dapat dari pendapat-pendapat Pak Eko, terutama gagasan untuk bikin pasar seni. Tadi saya kira ini bagus sekali dan visioner, karena semua potensinya ada sebenarnya. Sudah ada, tinggal mau atau tidak saja. Betul. Di situ persoalannya, dan tentu harapannya pemimpin yang akan datang bisa menerjemahkan atau melaksanakan atau merumuskan lebih detail seperti apa sih konsep pasar seni ini. Pak Eko, terima kasih. Bisa saya tambahkan satu lagi? Monggo, kalau ada masukan. Kami pernah mengusulkan juga terkait dengan pasar seni, saya mengajukan tentang pasar induk. Pasar induk? Pasar induk kan sudah ada di Nggadan? Bukan. Kota Malang ini banyak kemacetan-kemacetan akibat dari pasar. Iya. Kapan hari saya sempat komunikasi sama BKAD, aset tentang aset, bahwa di Arjowinangun, depannya Islamic Center itu, ada satu lahan kurang lebih 10 hektar. Maksud kami, disitulah disentralkan pasar induk. Pasar Nggadang masukkan di situ, pasar Kebalet, pasar Kedung Kandang dijadikan satu di situ. Akses nggak jauh Pak Eko? Nggak jauh kan, namanya pasar induk Pak. Sekarang ini kan orang, bahasanya orang ke pasar ini sebatas seadanya bakul itu kan cukup udah datang pakai motor, pakai mobil kan gitu Mas. Karena apa? Sangat potensi kalau
pasar Kebalen sama Kedung Kandang itu direlokasi, mengurangi kemacetan. Oke. Pasar Gadang dijadikan satu, mengurangi kemacetan juga. Bayangin zaman Pak Penny sampai sekarang nggak bisa selesai pasar. Wah, itu Nggak ada. persoalan akut. Mungkin itu. Ya, Jadi ya. Oke. salah satu solusi. Ya, semoga ini terwujud Pak Eko, Oke. gagasan-gagasan visionernya, dan ini tentu akan menjadikan masyarakat Malang, Kota Malang menjadi nyaman kalau tidak ada macet yang parah. Pasarnya tertata dengan baik, dan tentu pariwisata juga menjadi lebih meningkat dengan adanya pasar seni kalau misal itu jadi. Baik, sahabat APM Insight, ini tadi diskusi saya dengan Pak Eko Yudi Irawan, semoga manfaat dan sehat selalu Pak Eko ya. Amin, amin. Dan kita dukung ide-ide segar dari Pak Eko Yudi Irawan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.